di kajian rutin kita 8, 10. Ada lumayan banyak hadis yang insya Allah kita bahas. Saya enggak, insya Allah nanti malam apa ini? Saya kan 2 kali mengajar ya, malam Kamis sama malam Sabtu. Insya Allah nanti saya malam Sabtu kita gratis lagi ya. Saya enggak mau ngajar yang yang mustalah hadis itu kalau udah lengkap nanti enggak belum datang dia, masih banyak di rumah. Tapi insya Allah minggu ini kalian teman-teman sudah datang semua. Baik, bab tentang bersungguh-sungguh fil mujahadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Ini ayat Al-Qur'annya dulu ya, Bro Hadis. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini kalau tidak salah Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, walladzina jahadu. Coba buka saja Al-Qur'annya di situ, nanti saya jangan sampai salah menerjemahkan kalau Al-Qur'annya. Ada terjemahnya toh? Nah, nanti kalau umpamanya saya salah, dia harus saja tegur. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, wa fina lanahdiyannahum, di dalam agamanya gitu ya, dan bersungguh-sungguh di dalam agamanya. Kalau saya salah kasih benarkan ya, ini Al-Quran soalnya. Saya baca level subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Subulana wa innallaha, maka pasti aku akan tunjukkan jalan. Artinya Allah, sesungguhnya Allah akan menunjukkan jalan. La ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang muhsin, bagus. Baik, saya kira sudah paham makna jihad kemarin ya. Artinya bersungguh-sungguh, bukan untuk dalam hal ini perang dan lain sebagainya. Belajar juga itu jihad, ya. Tidak mesti harus angkat senjata. Baik, dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Allah Ta'ala waskuris marubika wattal ilaika betila. Waskuris marubika, dan sembahlah Tuhanmu wattal ilaika betila, hingga datanglah kematian, begitu ya. Kalau tidak salah dia ini Al-Hijrah 99. Waskuris marobika wa tabattal ilaika betila, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan atau kematian. Coba dicek saja di Al-Qurannya nanti kalau saya salah ya. Saya bacanya level Al-Hijr ayat 99 kalau salah. Baik, selanjutnya dalam ayat Al-Quran yang lain, dalil yang lain, wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Dan sembahlah Tuhanmu dengan sepenuh hati. Al-Muzammil ayat 8 ini ya. Al-Muzammil ayat 8. Kalau ingin namanya saja, kalau umpamanya kalian tidak paham terjemahan saya, tulis
tulis saja di sini. Yang pertama tadi Al-Ankabut ayat 69, kemudian Al-Hijr ayat 99, kemudian Al-Muzammil ayat 8. Ya, nanti dicari. Baik. Selanjutnya adalah ayat-ayat yang lain. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, kalian tahu pasti ini. Ya. Barang siapa yang beramal baik, fama ya'mal misqala dzarrah, barang siapa yang beramal sebesar zarrah khairan yarah, maka pasti Allah akan membalasnya itu ya. Dia akan balas, maksudnya Allah itu akan balas. Baik, kita langsung saja di hadis. Itu tadi perkara dalil-dalil di dalam Al-Quran tentang bersungguh-sungguh bahwa jangan pernah takut untuk beribadah sekecil apapun itu. Kenapa? Karena apapun yang kita perbuat, kalaupun itu cuma memindahkan batu di tengah jalan kan hal sepele. Ada kalian kan dari Mahat, dari Mahat ke kampus. Di jalan itu kan banyak pohon pinang atau mau dipinang. Nah ini nih pohon apa namanya itu? Yang suka jatuh dahannya itu. Hah? Iya, pohon palem itu kan sering jatuh. Biasa jatuh di tengah jalan. Nah, itu kalau kita pindahkan sedikit, maka itu bernilai ibadah. Kalaupun kita bukan niat, maksudnya ini untuk orang lain jalannya, sudah kita pindahkan saja, itu termasuk ibadah. Sekecil apapun itu Allah pasti balas. Jangan pernah takut. Ya. Sama juga kalian berdosa. Kalau kalian juga berbuat salah, umpamanya bicara kotor, ya mohon maaf, dicari temannya dan lain sebagainya, Allah tetap catat. Makanya ada hadis yang kemarin, iringilah perbuatan kalian dengan perbuatan Nah, sudah dibahas pada hadisnya tuh. Kalau kalian sudah umpamanya perbuatan dosa, ya, salah, diiringi lagi dengan perbuatan baik. Contohnya apa? Sholat, ngaji, itu akan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat tadi. Ya, tapi kalau umpamanya sudah berbuat dosa terus kemudian dosa lagi ya, tidak diiringi dengan sebuah kebaikan, maka dosanya makin lama makin lama-lama menjadi gunung, bukan lagi bukit ya. Baik, kita lanjut. Hadis yang pertama, al-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala berkata. Nah, ini berarti hadis qudsi. Kalau ada kata inna Allah ta'ala berarti hadis qudsi. Yang bicara siapa? Yang mengungkapkan Rasulullah. Maknanya dari Allah. Paham ya? Jadi diskusi itu bukan langsung terlintas dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah, kemudian Rasulullah sampaikan. Ini tidak masuk di dalam tidak masuk. Tapi derajatnya bisa mutawatir, bisa yang kalian pelajari kemarin, bisa sahih, bisa hasan, tergantung periwayat. Tergantung periwayatnya. Baik. Mana tadi itu? Mana ada li waliyan faqad, barang siapa yang memusuhi waliyan, barang siapa yang memusuhi waliyan, kekasihku. Ternyata Allah punya kekasih. Tidak kayak kalian dulu. Boleh baca ini. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adaltu bil harbi,
maka akan aku perangi dia. Siapa yang bilang ini? Rasulullah, maknanya dari Allah. Allah sampaikan demikian. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan perangi. Siapa yang diperangi? Nah, kalian tahu siapa kekasihnya Allah? Siapa? Waliun ini, waliun. Wali, tahu wali? Jadi yang dikasih Allah itu bukan cuma Rasul, tapi kalian juga. Kalau pada tingkatnya taruh wali. Ada karunah. Kalau Rasulullah sudah pasti lah. Tapi yang dimaksud adalah manusia biasa yang kemudian derajatnya sampai kepada tingkatan wali. Loh, jangan dibilang wali itu banyak. Pernah dengar wali yang nanti saya jelaskan, saya bacakan saja dulu ya. Saya bacakan saja dulu. Mesti panjang hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisayin habba ilayya mimma taraktu ila alaihi. Wa ma taqarraba, wa ma, dan tidak ada yang mendekat ilayya 'abdi, dan tidak ada yang mendekat dan tidak ada hambaku yang mendekat bisayin ahabba ilayya, bisayin ahabba, dan tidak ada hambaku yang mendekat yang lebih aku cintai. Oke ya, ahabba, ya kan mencintai kan? Hambaku yang lebih aku cintai, ilayya kecuali, ilayya kecuali, kecuali mimma taraktu alaih, apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Oke, yang pertama ya. Barang siapa yang mendekat, barang siapa hambaku yang mendekat yang lebih aku cintai kecuali apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Paham itu ya? Apa yang diwajibkan Allah? Sholat, menikah. Menikah wajib enggak? Sunat. Kalau sudah waktunya nih, sudah umurnya nih, sudah tidak bisa ditahan hawa nafsunya, wajib atau enggak? Wajib. Oh iya, bisa jadi wajib sesuai kondisi. Baik, kita lanjut. Sudah mampu, sudah ada uang untuk menikah, pokoknya sudah lengkap nih, tinggal menikah saja, tapi tidak mau, dapat dosa enggak? Dianggap sama hambanya Rasul? Berarti artinya ibadahnya masih setengah kan? Baik, saya kira sudah di hadis-hadis yang lalu. Belum sempurna ibadahnya seperti itu. Selanjutnya materi itu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawal, dan hambaku yang selalu mendekat, yataqarrab mendekat, dan hambaku yang selalu mendekat ila bin nawafil ya, bin nawafil, dengan perbuatan-perbuatan sunnah, artinya yang bukan wajib dari itu. Dan hamba-hambaku yang selalu mendekat kepadaku dengan perkara-perkara sunnah yang nawafil, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Uhibbahu, Ida
ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya. Siapa yang mencintai ini? Hah? Allah mencintai siapa? Hambanya tuh. Nah, kalau sudah dicintai berarti termasuk kekasihnya Allah ya. Termasuk kalian loh. Mana kalian itu? Hilang lagi. Kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bi wa basruhu. Maka akulah sebagai sam'ahu, pendengarannya, Ida ajabtuhu kuntu sam'ahu ladzi yasma'u. Jika aku telah mencintainya, maka aku sebagai apa bahasanya ini? Lantaran nanti. Sam'ahu ladzi yasma'u artinya itu aku akan menjadi pendengarannya. Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Maksudnya agak rumit. Wa basaruhu ladzi yubsiruhu bih. Matanya yang ia gunakan melihat. Wa basaruhu ladzi yubsiruhu. Matanya yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadau ladzi yabtisu biha. Akulah tangannya yang gunakan untuk mengambil. Wa yadau ladzi yabtisu biha. Akulah tangannya yang dia gunakan untuk mengambil. Wa rijlahu ladzi yamshi biha. Dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, bukan untuk tepuk tangan ya. Paham di sini maksudnya ya? Sudah paham? Oke, nanti kita bahas. Walain seandainya dia meminta, la'uti yanuhu, pasti aku beri. Seandainya dia meminta, pasti aku beri. Baik, kita lanjut. Seandainya dia meminta, pasti aku beri. Siapa itu? Kekasihnya Allah. Pertanyaannya, kalau kalian minta sama Allah, langsung dikasih sama Allah? Belum tuh? Berarti belum jadi wali. Usaha sampai sana ya. Pelan-pelan saja deh. Kalau pusat juga belum jadi wali, minimal kalian tahu ilmunya. Ya. Walista'adzani, dan jika ia meminta perlindungan, la'idanahu, maka aku pasti melindungi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Yang tadi apabila seandainya dia meminta, pasti aku beri. Dan seandainya dia meminta perlindungan, pasti aku lindungi. Oke, baik. Kita bahas di sini. Ini agak masalah. Jadi hadis ini saya simpulkan saja ya. Kalau ada nanti pertanyaan silakan. Tinggal berapa menit? 10 menit. Insya Allah kalau tidak selesai minggu depan, malam Jumat, malam Sabtu lagi ya. Kita lanjut. Baik, dari hadis ini kita dapat mengambil hikmah atau sebuah pemahaman. Yang pertama, bahwa ada yang namanya kekasihnya Allah selain Rasul, yang disebut dengan waliun.
wali. Satu. Yang kedua, tadi ini apabila ada seorang hamba yang dekat kepadaku, artinya beribadah, yang lebih aku paling cintai adalah perkara-perkara yang sunnah. Naroh ini tadi yang pertama tadi ini. Nah, wajib. Yang pertama tadi wali. Yang kedua, perkara wajib atau fardu itu Allah paling cintai itu. Wajib berarti sholat, apalagi puasa apa? Nah, puasa apa lagi yang wajib? Hah? Bodoh. Puasa nazar, apa lagi? Nah, sudahlah, nanti kalian berpikir tambah pusing. Cari kita pikir tanpa sadis. Baik. Perkara-perkara yang wajib. Kalau itu sudah kita laksanakan dengan benar dan baik tanpa ada kesalahan, itu salah satu indikator menjadi wajib. Oke, yang ketiga, di hadis ini bahwa Allah juga sangat mencintai apa tadi? Perbuatan-perbuatan yang sunnah. Nah, sunnah itu mengikuti siapa? Rasul. Baik, saya tanya kalian, sunnah artinya apa? Apa? Beda loh sunnah sama hadis. Iya kan? Sunnah berarti jalan. Jalan berarti ikuti dari apa yang dilakukan Rasul, mulai dari Rasul lahir sampai Rasul meninggal. Iya. Adanya di kitab bukan sarah sih, itu artinya kitab-kitab perjalanan Rasulullah. Rasulullah ketika masih kecil, ya sebelum jadi Rasul, apa kerjanya? Berdagang. Itu sunnah atau hadis? Baik. Kenapa kok sunnah? Hah? Ya, jalannya Rasul seperti itu. Kalau kalian ingin seperti jalannya Rasul, berarti berdagang. Oke, kita tarik kesimpulan. Berarti saya bukan berdagang. Berarti saya tidak sunnah. Gitu kan? Itu kan? Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya mencari jalan nafkah yang baik. Oke, saya sebagai guru, berarti apa yang saya dapatkan dari guru itu sama dengan beribadah tadi sunnah Rasul. Yang penting mencari sedekah, mencari apapun itu termasuk sunnah. Kenapa? Karena berusaha, tidak mesti cuma berdagang. Yang penting dapat untuk menghidupi anak istri. Kalau punya anak belum? Jangan terlalu jauh mimpinya, nanti itu terakhir dipikir. Cari suaminya yang baik-baik itu banyak segera yang baik-baik. Gitu. Itu. Ya. Kalau mau mendapat suami yang baik, perbaiki dulu diri sendiri. Saya sudah pantas belum? Gitu kan. Nanti kita bahas. Ada banyak kisah-kisah ini. Baik. Yang terakhir, dari satu tadi wali, yang kedua perkara wajib, yang ketiga perkara sunnah, yang keempat, yang terakhir, apa yang diminta pasti Allah kabulkan. Udah, pasti Allah kabulkan. Itu tanda-tanda wali. Nah, pertanyaannya, doa kalian langsung dijawab enggak? Nah, berarti ibadah kalian belum, ya belum sampai ke tahap itu. Ya, baik. Saya tanya kalian, wali yang kalian tahu siapa yang kalian tahu di dunia ini yang kalian tahu saja? Wali. Contoh siapa? Wali Songo. Oke, Songo itu berapa? 9. Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Ampel, itu semua. Itu kenapa kok dikatakan wali? Apa? Kenapa? Hah? Punya karomah? Mas, salah. Bukan ini. Jangan kalian katakan orang yang punya ilmu terus
sekalian katakan menjadi wali. Dajjal yang punya ilmu kasih hidup orang, apakah disebut wali? Jadi makanya tadi itu ini ada dua perbuatan yang menjadikan orang menjadi wali. Melaksanakan perkara-perkara wajib. Sudah itu sudah tidak ada lagi wajib kerjakan. Ya. Nah ini yang menjadi masalah perkara sunnah. Yang ini sunnah yang berat. Yang susah. Kenapa saya katakan susah? Kalian bangun sepertiga malam dah. Oh bangun Ustaz. Tidur lagi. Kenapa kencing? Kalau jujur saya tahu model-model saya lama juga pondok, kecuali di pondok ya. Kalau di pondok disiram air betul. Bangun semua, datang ikhlas tidak sholatnya itu walau sholat. Disiram itu bangun semua sholat. Ada yang tidur sambil sujud, ada yang tidur sambil yang penting mau sholat. Udah, apakah ini dihitung pahala? Dihitung karena sudah berbuat sudah serahkan sama Allah sudah. Allah yang tahu itu. Kalaupun saya tanya kalian, tapi nanti lagi ada kisahnya nanti terakhir itu. Oke, wali tadi ada berapa? Yang kalian tahu. Wali selama kita ini tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Yang tahu itu Allah, kecuali ada yang sifat kewaliannya sampai. Ya. Contoh. Ada enggak wali perempuan? Ada enggak wali perempuan? Hah? Wali perempuan ada enggak? Ada. Satu. Ini gender ini, jangan bilang cuma laki-laki itu. Tahu gender? Tahu ya? Kenal Rabiatul Adawiyah? Hah? Tahu? Nah, itu dalam kita dia dikatakan sebagai wali. Kenapa? Karena sufinya luar biasa itu. Dia sampai pernah berkeliling, sudah mengamalkan yang namanya syariat, tarekat, apa yang terakhir? Hakikat. Syariat itu yang bagaimana? Ya ibadah yang besar kita. Nah, terus kemudian ada yang namanya tarekat. Tarekatnya bagaimana? Kalimat seperti itu. Ya itu yang seperti itu. Ada yang sampai katakan begini, hu. Sampai dimaksud kata hu itu sampai dimaksud dia Allah sampai sudah nikmatnya itu berzikir itu sudah sampai tarekat. Ada tarekatnya seperti jalan seperti, tapi memang tidak yang kalau tarekat seperti ibadah, sholat, puasa sunnah, gitu kan, atau hal yang wajib. Tapi tarekat menambah ibadah yang kemudian menambah cintanya kepada Allah. Baik, ini yang menjadi orang biasanya keblinger. Sampai-sampai ada, saya ini, saya enggak ada. Makanya kenal saya Siti Jenar, ya dicoret dari kewalian, karena dia tidak bisa itu apa namanya. Mohon maaf ya, bukan saya menjelekkan, tidak, tapi memang kesalahannya ada. Dia sampai-sampai tidak beribadah. Mohon maaf ya. Karena saking dekatnya sama Allah saya sudah yakin ini. Nah, seperti itu. Makanya syariatnya ditinggal. Mestinya sholat. Duduk saja dibilang sholat itu. Apa artinya sholat? Mendekatkan diri kan? Sesuai syariat. Makanya ini harus kuat. Yang terakhir hakikat. Jadi yang begini, ada yang namanya syariat itu berarti perahunya. Terus kemudian yang kedua tarekat itu berarti laut. Oh masih bisa diselam itu. Ilmu itu luas. Terus kemudian yang namanya hakikat itu berarti mutiara yang ada di dalam laut itu. Nah, itu jarang orang sampai di sana, kecuali orang sufi betul-betul zuhud. Tahu zuhud bukan serta merta meninggalkan dunia, tapi pikirannya memang untuk dunia. Pikirannya mau untuk akhir. Contoh
wali yang perempuan. Mana ini? Oh, masih ada berapa menit? Contoh lagi wali yang perempuan ya. Ada yang namanya, oh ya tadi itu Rubiatul Adawiyah. Dia saking sampai ke tingkat hakikat, dia selalu begini, kayak orang gila di tengah jalan. Makanya disebut dengan wali jazab, kayak orang gila betul. Tapi dia gini, dia lari bawa ember, isinya iya masa bawa es potong kan tak mungkin, bawa air lah. Terus kemudian dia bawa obor, lari tengah jalan itu dulu ya. Kau baca ceritanya itu kalau tidak percaya. Dia lari takut apa? Obor. Dia ingin membakar itu surga. Gara-gara surga banyak orang tak ikhlas beribadah sama air. Dia ingin menyiram. Iya, bayangkan tuh. Saking orang sampai sana. Jadi sudah tak pikir itu yang duniawi apa, pokoknya bagaimana dia beribadah dengan Allah, biar dekat sama Allah itu gimana? Pertanyaan saya, ada lagu bilang begini, jika surga dan neraka tak pernah Allah, masihkah kau menyembah kepada? Saya tanya kalian, masih menyembah tak kalian? Seandainya orang tidak menginginkan tentang surga karena masih menyembah Tuhan, atau di dunia ini tidak mati lah, minimal tidak mati di dunia terus, tidak mati sampai nanti, pokoknya tidak mati terus, tidak ada surga, tidak ada neraka. Kira-kira masih ada orang beribadah? Ya untuk apa beribadah kalau tidak mati? Nah seperti itu. Jadi sampai seperti itunya orang yang sudah sampai tahap hakikat. Memang ini surga ini sudah menghancurkan akidahnya. Masa orang sholat gara-gara surga? Padahal dalam Al-Quran ada, tapi kan namanya orang sudah sampai tahap tingkat tinggi ya kan? Baik, contoh lagi yang wali ya, yang perempuan ini untuk kalian bukan saya. Ada satu wali yang sedang kita kubro, yang kerjanya membangunkan suaminya bangun tahajud, jadi wali. Dan disebutkan nama suaminya adalah Rabah bin Qais, Nyonya Rabah bin Qais. Nanti dia meninggal baru ketahui dia seorang wali. Bayangkan tuh, selalu membangunkan suaminya untuk sholat malam. Iya. Pertanyaannya, kalian bisa tidak bangunkan suami? Oh betul. Suami saya tidak punya, ya, karena terlalu jauh. Jadi tiap malam itu enggak, kamu enggak begitu, mas, salat malam. Apa walinya yang kedua? Setiap malam ini istrinya Rabah bin Qais. Ini tahun 230 Hijriah. Dia itu sebelum tidur tidak pernah pakai baju yang jelek. Pokoknya baju yang membuat suaminya itu mahal. Kalian tidak punya pasti baju begitu loh. Nanti dibelikan suami. Ya, artinya sampai tanya begini, mas, kamu butuh tidak sama saya? Saking itu berbaktinya sama suami. Kalau enggak, saya ganti baju. Kalau suaminya bilang tidak, dia ganti mukenanya itu. Saking pokoknya takdirnya sama suami. Jadi wali. Sebenarnya mau saya banyak sekali mau sampaikan sama kalian, banyak tentang wali itu. Ya, tapi karena sudah bunyi, alarm sudah bunyi, saya kira cukup. Gitu. Nanti kau bulu lagi lampunya. Santai. Masa serang jangan kertik mati buatnya. Oke, baik. Masih banyak kisah-kisah yang lain ya. Masih banyak pendapatnya, ada pendapatnya Gus Baha, ada pendapatnya ulama-ulama tentang kewalian. Bagaimana cara menjadi seorang wali? Nanti saya jelaskan minggu depan, coba kita lanjut lagi. To be continued. Baik, saya kira dari saya mengambil doakan. Mari kita baca doa Kifaratul Majelis. Baca.
insya Allah nanti malam Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.